Kami sengaja menggunakan kaleng bekas, dan kami akan mendaur ulang hingga menjadi alat yang bernilai jual tinggi. Pertama, kami akan memotong bagian atasnya. Seperti yang terlihat di video ini, kami terlebih dahulu menandai menggunakan spidol. Setelah itu kami angkat, namun kaleng ini sudah kami potong sebelumnya menggunakan gerinda. Lanjut kami bersihkan bagian bekas potongan tadi agar aman untuk digunakan nantinya. Untuk ukuran tingginya bekas potongan kaleng ini sekitar 10 cm. Dengan diameter lebar juga 10 cm. Lanjut, kami akan melubangi bagian bawahnya dengan diameter lubang sekitar 1,2 cm. Sementara untuk di bagian samping, kami lubangi seukuran sekitar 2 cm. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk sementara kami sisihkan dulu. Lanjut yang kedua, kami juga menggunakan kaleng bekas biskuit seperti ini. Kami juga akan melubangi kaleng ini. Yang pertama, kami lubangi di bagian tengah dan juga di bagian bawahnya. Sementara ukuran lubang ini menyesuaikan ukuran dari lubang kaleng yang lebih kecil tadi. Untuk lubang yang bagian tengah sekitar 2 cm, sementara yang bagian bawah sekitar 1,2 cm. Sementara kami sisihkan dulu. Untuk di bagian ini kami sudah menyiapkan tanah kuning atau tanah masir. Bentuknya seperti ini terlihat seperti pasir yang berwarna kuning, namun sebenarnya ini bukan pasir, tapi tanah yang bercampur pasir halus. Kami sengaja menggunakan tanah ini, karena tanah ini bisa meredam hawa panas yang disebabkan oleh pembakaran meskipun dalam suhu tinggi. Seperti yang terlihat di video ini, kami sedikit demi sedikit mengisi kaleng ini menggunakan tanah ini. Dan kami memadatkan tanah ini menggunakan alat seadanya. Seperti yang terlihat di video ini, kami menggunakan potongan kayu untuk memadatkan tanah ini. Lanjut, kami akan menambahkan pipa besi seperti ini. Ini adalah pipa banner api lilin dari kompor gas. Bentuknya seperti ini, sementara untuk ukuran lubang dari pipa ini sekitar 1,2 cm. Dan kami masukkan ke lubang di bagian bawah dari kaleng ini yang sudah kami buat tadi. Caranya seperti yang terlihat di video ini. Lanjut, kami masukkan kembali tanah ini sampai menutupi sebagian dari pipa besi ini. Kami sisakan ujung pipa besi ini sekitar 3 cm. Lanjut, kami padatkan kembali tanahnya agar tidak ada rongga di sekitar pipa ini, seperti yang terlihat di video ini. Caranya cukup diketuk-ketuk seperti ini. Kami rasa sudah cukup. Ini kaleng yang tadi yang sudah kami potong dan kami lubangi bagian samping dan bawahnya. Kaleng ini akan kami masukkan ke pipa banner yang kami sisakan bagian ujungnya tadi. Caranya cukup dimasukkan saja seperti ini dan pastikan tidak ada rongga di bawahnya. Selanjutnya ini adalah pipa L dengan ukuran 1,5 inci, bentuknya seperti ini, dan kami akan sambungkan dengan pipa besi di depannya. Ini pipa yang kami maksud yang sudah kami buat sebelumnya. Cara membuatnya seperti ini. Kami potong menggunakan gunting dengan panjang sekitar 2,5 cm. Sementara kaleng ini adalah kaleng bekas susu. Setelah itu kami tekuk kedua sisi bagian ujungnya dengan berlawanan arah, seperti yang terlihat di video ini. Lalu kami satukan seperti ini, dan kami kencangkan menggunakan tang. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan kami juga buatkan penutupnya. Caranya seperti yang terlihat di video ini, kami menggunakan bekas potongan kaleng tadi. Dan kami bentuk tidak bulat, tapi agak lonjong, seperti ini. Dan kami lukai setengah lingkaran dari pipa yang sudah kami buat tadi. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, rencananya kaleng penutup ini akan kami pasangkan nantinya seperti ini. Kami tidak akan menutup seluruhnya dari lubang pipa ini. Lanjut, kami akan pasangkan ke bagian ujung dari pipa L ini. Caranya seperti yang terlihat di video ini, cukup diputar mengikuti drat dari pipa L ini.
Setelah itu kami akan masukkan ke kaleng yang sudah kami lobangi di bagian tengahnya, dan pastikan sudah benar-benar masuk ke kaleng yang kedua. Kami rasa sudah pas, maka kaleng yang di dalamnya kami tutup sementara agar tidak kemasukan tanah. Tak lupa kami juga tutup lubang dari pipa L ini agar tidak kemasukan tanah. Lanjut kami masukkan tanah ini ke bagian samping dari kaleng yang lebih kecil. Kami masukkan sedikit demi sedikit, seperti yang terlihat di video ini. Dan sesekali kami padatkan menggunakan tongkat kayu, seperti yang terlihat di video ini, agar tidak terjadi rongga di sela-sela antara kaleng kecil dan kaleng yang lebih besar. Setelah kami rasa sudah padat, maka kami akan menambahkan tanah ini sampai memenuhi kaleng ini. Setelah kami rasa sudah cukup, maka kami padatkan kembali dan kami pastikan tidak ada rongga di antara kedua kaleng ini. Dan kami menambahkan air hanya sedikit saja. Seperti yang terlihat di video ini, kami ketuk-ketuk permukaan tanahnya agar air ini meresap dan tanahnya benar-benar padat. Kami rasa sudah cukup, maka kami akan ambil penutup dari kaleng ini. Setelah finishing, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Untuk sementara kami sisihkan dulu. Sementara di bagian ini, kami akan membuat pipa kecil seukuran 1,5 cm. Seperti biasa, kami tekuk di kedua sisi dari kaleng ini dengan berlawanan arah, lalu kami satukan dan kami kencangkan menggunakan tang. Kurang lebih jadinya seperti ini. Lanjut kami masukkan tanah ke dalam pipa ini. Kami ratakan ke seluruh sisi bagian dalam pipanya, lalu kami pasangkan dan kami padatkan menggunakan tusuk sate. Caranya seperti yang terlihat di video ini, dan kami pastikan tidak ada kebocoran. Sementara di bagian ini kami menggunakan banner api lilin yang akan kami pasangkan ke pipa besi seperti ini. Dan kami akan tandai terlebih dahulu menggunakan spidol. Lalu kami potong seukuran sekitar 4 cm. Lanjut kami pasangkan ke pipa bannernya. Saatnya kaleng ini kami pasangkan ke ujung pipa L-nya. Fungsi penutup ini agar api nantinya tidak keluar. Di bagian akhir kami menggunakan isolasi kertas seperti ini, dan kami ambil secukupnya. Lalu kami lilitkan ke bagian ujung dari pipa banner ini, caranya seperti yang terlihat di video ini. Ini adalah pipa besi dengan ukuran 1,5 inci, dan kami akan pasangkan ke ujung dari pipa yang sudah kami lilitkan isolasi tadi. Sementara yang ini adalah pembuatan tatakan. Kami menggunakan kawat seukuran sekitar 6 mm. Seperti yang terlihat di video ini, kami bengkokkan kawat ini menggunakan besi placer. Kami membentuk menyerupai setengah huruf S bagian atasnya. Dan rencananya akan kami potong di sini. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Setelah itu akan kami pasangkan ke bagian atas dari tungku ini. Caranya memasangnya cukup ditusukkan satu persatu ke bagian tanah dari tungku ini. Kalau sudah selesai, maka tiba saatnya untuk uji coba. Dan kami menggunakan minyak goreng untuk media pembakarannya. Kami tuangkan hanya sedikit saja. Kebetulan saat ini kami tidak punya minyak goreng bekas, jadi kami gunakan minyak goreng curah sebagai gantinya. Dan kami menggunakan sumbu kompor seperti ini, lalu kami bentuk bulat, dan kami masukkan ke sela-sela di antara banar api lilin ini. Setelah itu kami sulut menggunakan korek api tembak. Kalau saat ini yang Anda lihat apinya mengeluarkan asap, tenang saja, karena kipas pendorongnya belum kami nyalakan.
Kami coba nyalakan kipas pendorongnya. Coba perhatikan reaksi dari api ini. Padahal tungkunya masih belum panas. Agar lebih jelas terlihat apinya, kami coba kurangi cahayanya. Bisa Anda saksikan sendiri, apinya sudah terlihat membiru. Rencananya kami akan uji coba tungku ini selama 2 jam lebih dan akan kami buktikan bahwa tungku ini layak untuk dijual. Tungku ini rencananya akan kami jual seharga Rp300.000 atau sekitar 20 US dollar. Padahal modal dari pembuatan tungkunya saja kurang lebih hanya Rp15.000. Untuk keseluruhannya paket lengkap tungku ini menghabiskan biaya sekitar kurang lebih tidak sampai Rp90.000. Sebenarnya ini ada peluang usaha yang menjanjikan. Setelah kurang lebih sekitar hampir 25 menit, maka kami tambahkan lagi minyak gorengnya. Agar terlihat lebih jelas apinya, maka cahayanya kami coba kurangi dan sebaliknya kami terangi kembali cahayanya. Setelah kami perhatikan dan kami amati, kami tidak menemukan adanya asap yang keluar dari tungku ini. Intinya, tungku ini tidak mengeluarkan asap. Terlihat apinya sangat menakjubkan. Tungku ini cocok sekali untuk memasak nasi atau memasak masakan seperti ada acara atau hajatan. Memang tungku ini kami rancang untuk media pembakarannya menggunakan minyak goreng bekas atau minyak goreng jelantah. Pada kesempatan kali ini kami akan uji coba tungku ini untuk memasak jagung. Sebelum kami letakkan panci di atas tungkunya, maka terlebih dahulu kami akan kecilkan kipas pendorongnya untuk mengecilkan apinya. Setelah terlihat apinya mengecil, maka kami letakkan panci di atasnya dan kami tambahkan air secukupnya. Kami akan memasukkan satu persatu jagung ke dalam panci ini. Setelah semuanya selesai, kami masukkan jagungnya. Kami akan tunggu sampai matang sempurna. Setelah kipas pendorongnya kami besarkan kembali, terlihat apinya seperti bara. Tapi tenang saja, karena tungku ini terbuat dari tanah yang bercampur pasir. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, maka tekanan panas yang ditimbulkan oleh bara api dari tungku ini tidak sampai menguap keluar dari kalengnya, dan terlihat cat dari kaleng bekas biskuit ini tidak terbakar. Padahal seperti yang Anda saksikan sendiri, api dari tungku ini seperti bara. Diperkirakan bara api dari tungku ini suhunya hampir mencapai suhu tertinggi. Dan kami akan perlihatkan tungku ini posisi pas dari samping. Kami akan mengurangi pencahayaannya. Beginilah penampakan apinya kalau kita lihat dari samping. Dan juga kami perlihatkan posisi pas dari depan. Dan kami coba kurangi pencahayaannya agar apinya bisa terlihat jelas. Sambil menunggu jagungnya matang, mari kita saksikan bersama. Apakah cat dari kaleng biskuit ini terbakar atau tidak? Kita tunggu sekitar 2 jam lebih. Setelah hampir 1 jam lebih, seperti yang Anda lihat di video ini, kami sudah 3 kali menambahkan minyak goreng ke tungku ini, dan sisa dari minyak goreng ini masih tersisa segini. Sebenarnya, karena keterbatasan waktu video uji coba tungku ini, kami potong yang kami ambil hanya beberapa menit saja. Namun sebenarnya, dalam uji coba, tungku ini memakan waktu hingga hampir 2 jam lebih. Seperti yang Anda saksikan di video ini, kami tidak menambahkan minyak goreng kembali ke dalam tungkunya, dan kami tunggu jagungnya hingga matang.
Dan bila kami perhatikan jagungnya, sudah hampir matang sempurna bisa dilihat dari airnya yang bergolak. Setelah kami rasa jagungnya sudah matang, maka kami angkat satu persatu jagung ini. Dan di akhir video akan kami tunjukkan cara mematikan apinya. Setelah jagungnya terangkat semua, maka kami turunkan panci ini dari atas tungkunya. Seperti yang Anda saksikan sendiri, api ini masih membara. Dan kami sengaja tidak menambahkan lagi minyak goreng, karena rencananya api dari tungku ini akan kami padamkan. Begini cara mematikan api ini. Pertama, jangan tambahkan lagi minyak gorengnya, dan kipas pendorongnya dibesarkan. Maka dengan sendirinya api ini akan padam. Seperti yang sudah kami jelaskan, perlahan apinya tambah mengecil dan akhirnya mati karena tidak ada media pembakarannya. Sementara yang ini adalah alat pendukung yang kami gunakan. Bisa Anda saksikan sendiri tungku ini tidak kotor, terlihat bersih. Tidak ada bekas asap yang menempel. Setelah selesai digunakan, maka tatakan tungku ini kami lepas dan kami letakkan ke dalam tungkunya, lalu kami tutup. Tungku ini terlihat sangat praktis sekali dan bisa disimpan dan digunakan kembali sewaktu-waktu jika Anda membutuhkannya. Terlihat cat dari tungku ini tidak terbakar dan bagian bawahnya juga masih terlihat sangat bersih seperti sebelum digunakan. Bagaimana menurut Anda? Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa di-like. Dan bila Anda ingin menonton video yang lebih banyak dari channel ini, jangan lupa di-subscribe. Thank you.